bertemu lagi dengan kakak Kak Gloria. Nah, udah pada siap belum nih di rumah? Ingat ya, jangan makan dulu nanti setelah ibadah. Nah, jangan main. Siapkan hati kita dan berikan yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Bible fact kali ini, siapakah Nikodemus? Nama Nikodemus hanya muncul 3 kali dan hanya di kitab Yohanes. Beberapa ahli merujuk nama Nikodemus di Alkitab kepada sosok Nikodemus Ben Gurion, atau dalam bahasa Ibrani Nakdimon Ben Gurion, seorang Yahudi yang kaya yang hidup di abad 1 di Yerusalem. Mau tahu lebih lanjut? Bisa saksikan dan stay on Christians Online sampai akhir ya. Games kali ini kakak mau ajarin kalian untuk bermain Simon Says. Kita belajar sedikit bahasa Inggris hari ini, kali ini ya. Oke, kalau kakak bilang Simon Says, kalian itu bisa Simon Says touch your hair. Ini namanya hair, rambut. Simon Says touch your hand. Jadi dipegang handsnya ya, tangannya ya. Kalau misal kakak nggak bilang Simon Says, kalian kalah. Oke, jadi kalian harus fokus. Kakak bilang Simon Says atau tidak. Yuk kita mulai yuk. Simon Says touch your hair. Ayo, kalian pegang apa? Simon Says touch your head. Kepala. Ayo, bener gak kalian di rumah? Simon Says touch your hands. Bener? Touch your nose. Ayo, harus fokus. Sekali lagi ya. Simon Says touch your eyes. Touch your ears. Telinga. Oke. Kalian bisa main ini di rumah bersama keluarga kalian. Nah, saatnya kita siapkan hati kita, pikiran kita hanya untuk Tuhan Yesus. Sebelum kita mulai ibadah, kakak mau ajak kalian untuk berdoa terlebih dahulu ya. Yuk sama-sama kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kesempatan kali ini. Kami siap untuk memuji, memuliakan nama Tuhan Yesus. Kiranya puji-pujian kami dapat menyenangkan hati Tuhan. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Let's praise and worship. Shalom adik-adik. Wah, hari ini kita ketemu lagi nih sama kakak Rahel dan Kak Adeline. Ada juga Kak Rahel. Nah, adik-adik hari ini sudah siap untuk memuji Tuhan? Pastinya semuanya, dong. Tapi belum semuanya jawab nih Kak. Adik-adik sudah siap memuji Tuhan? Wih, coba yang di rumah yang sudah siap katakan yes. Yes. Iya, semangat lagi ya. Katakan yes. Yes. Yuk kita mau mulai ibadah kita. Yuk adik-adik bangkit berdiri semuanya. Ayo adik-adik bangkit diri ya semuanya di rumah. Harus semangat ya Kak Adeline ya, karena Iya dong, memuji Kak. Tuhan dong. Kita mau nyanyi Ada Satu Sobatku ya. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktu ku sendiri,
Adik-adik boleh silakan duduk kembali di rumah. Nah, sekarang kita siapkan hati kita. Mari kita lipat tangan. Kita mau sungguh-sungguh sama Tuhan. Kita akan mengangkat lagu penyembahan Ajaib Kau Tuhan. Kekuatan di hidupku ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku, berseru berharap dalam Yesus. Kita ulangi lagu ini dari awal ya adik-adik. Katakan Tuhan. Kekuatan di hidupku ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku, berseru berharap dalam Yesus. Katakan ajaib Kau Tuhan, ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Kita ulangi lagu ini dari awal adik-adik. Sungguh-sungguh katakan kekuatan. Kekuatan di hidupku ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku,
kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, terima kasih Bapa terima kasih Bapa atas kemurahan-Mu. atas kemurahan-Mu. Kami bisa ada ada pada saat ini pada saat ini untuk beribadah kepadamu. Tuhan, sebentar lagi Sebentar lagi kami akan kami akan mendengarkan firman-Mu. firman-Mu. Kiranya Tuhan, Kau berikan kami telinga yang mau dengar-dengaran akan firman-Mu. Tuntun kami ya Tuhan, dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Adik-adik yang siap mendengarkan firman Tuhan, katakan amin. Hai teman-teman, sudah lama kita nggak jumpa nih. Iya nih. Bertemu lagi sama aku Lulu. Dan aku Cece. Nah, sehat selalu ya teman-teman semua. Tuhan Yesus yang baik akan selalu sayang sama kita semua, ya enggak, Je? Pasti dong. Ya, kali ini spesial banget nih. Kita berdua mau sharing-sharing firman Tuhan loh. Oh iya, sebelum kita mulai sharing firman Tuhan, kita berdoa dulu yuk. Aku yang berdoa, Je. Aku yang berdoa. Boleh Lulu. Yuk teman-teman, kita berdoa sama-sama ya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kesempatan kali ini kami bisa beribadah dan sharing firman Tuhan. Walau secara online, tapi kami yakin Tuhan Yesus selalu ada dalam kehidupan kami dan selalu memberkati kami. Terima kasih ya Tuhan. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Teman-teman, Cece mau tanya nih, kalian pernah dengar nggak kata dilahirkan kembali oleh Roh Kudus? Kamu pernah dengar nggak, Lu? Apa itu, Ji? Aku nggak tahu itu. Nah, kali ini aku mau bawa cerita firman Tuhan yang berkaitan dengan lahir baru atau dilahirkan kembali dalam Roh Kudus. Ini cerita dari Nikodemus yang dilahirkan kembali dalam Roh Kudus. Kamu mau denger nggak, Lu? Wah pasti, Je. Aku mau banget, pasti. Oke, teman-teman yang di rumah, yuk sama-sama kita didik yang manis. Dan jangan lupa bawa Alkitab dan juga buku catatan kalian ya. Ya. Supaya kalian bisa catat cerita firman Tuhan kali ini. Nah, Lulu udah siap? Udah aku udah siapin Alkitab juga, Je. Oke, cerita ini ada di Yohanes 3. Nanti teman-teman boleh baca dan renungkan bersama keluarga ya di rumah. Selama pelayanan Yesus, dia mengajar di tempat umum, melakukan banyak mujizat, dan mewartakan kebenaran Tuhan dengan kekuatan dan keyakinan yang besar. Banyak orang yang mencintainya, tapi ada juga nih yang benci dia. Beberapa orang mengenali kuasanya dan kebijaksanaan yang luar biasa, yang melaluinya dia mengajar, tetapi orang Farisi tidak dapat menerima pesannya dengan tradisi Yahudi mereka. Salah satu orang tersebut adalah, tahu nggak Lu? Nikodemus namanya, bukan? Bener, Je? Betul. Benar. Nikodemus, teman-teman. Nah, siapa Nikodemus ini? Dia adalah seorang pemimpin orang Yahudi. Orang apa? Yahudi. Ya, orang-orang menghormati Nikodemus karena pengetahuannya yang luar biasa tentang hukum. Perilakunya yang taat pada hukum Taurat dan kebijaksanaannya yang luar biasa. Dia telah mendengar tentang Yesus dan sangat tertarik dengan ajaran-ajarannya. Tapi dia punya banyak pertanyaan yang belum terjawab. Wah, terus, Je, terus? Nah,
Nikodemus ingin berbicara dengan Yesus nih teman-teman. Oh, Tetapi karena dia adalah seorang Farisi, dia harus berhati-hati agar tidak terlihat bersama Yesus di siang hari bolong. dia harus ngumpet-ngumpet gitu ya, Je? Iya betul, dia harus ngumpet-ngumpet ketemu sama Tuhan Yesusnya. Nah, dia harus menemukan waktu yang khusus untuk bertemu Tuhan Yesus supaya nggak ketahuan. Akhirnya gimana, Je? Nikodemus bisa berbicara sama Tuhan Yesus gak? Nah, pada suatu malam, dipandu oleh cahaya bintang dan bulan, Nikodemus menemukan jalannya melalui kota dari menemukan jalan melalui jalan-jalan kota yang gelap ke terus? tempat tinggal Yesus. Apa yang terjadi terus lu? Dia memiliki banyak pertanyaan tentang hukum, tentang ajaran Yesus, dan tentang Yesus sendiri nih lu. Terus, Je? Yesus siap menjelaskan semua kepada Nikodemus yang Nikodemus ingin ketahui. Yesus menjelaskan kepada Nikodemus bahwa dia tidak dapat mewarisi kerajaan Tuhan jika dia tidak dilahirkan kembali. Lahir lagi? Lahir Gimana lagi tuh? maksudnya apa tuh, Je? Sama, kamu juga bingung ya? Iya. Nikodemus juga bingung. Dia jadi apa bayi. maksudnya ya? Nah, ini nih lu. Tidak mungkin kan seorang pria dewasa menjadi bayi lagi, ya nggak? Iya, nggak mungkin, lu. Apalagi lahir lagi, ya kan? Iya, bener, Je. Nah, Nikodemus juga seperti itu. Tetapi Yesus tidak sedang berbicara tentang menjadi bayi. Dia berbicara tentang perubahan hidup yang begitu dramatis, sangat radikal, dan sangat baru sehingga rasanya seperti lahir kembali. Oh, gitu, Je. Kecuali seorang dilahirkan dari air dan roh, jelas Yesus. Dia tidak bisa masuk ke dalam kerajaan Allah. Nah, Nikodemus mulai mengerti, tetapi dia masih bingung. Bagaimana ini bisa terjadi ya? Lalu dia berkata kepada Yesus, mencoba untuk membungkus pikirannya di sekitarnya. Yesus tahu bahwa Nikodemus mengalami kesulitan mempercayainya. Nah, Yesus lalu menjawab seperti ini. Jika kamu mengalami kesulitan untuk mempercayai hal-hal duniawi, akan sangat sulit bagimu untuk mempercayai hal-hal surgawi. Tapi kamu harus percaya, aku adalah Mesias. Aku datang untuk memberi hidup yang kekal kepada orang-orang. Nah, Tuhan Yesus jawab gitu. Kebenaran mulai muncul di atas Nikodemus. Yesus adalah Mesias. Misi Yesus adalah memberikan hidup baru. Yesus berbicara kebenaran kepada Nikodemus dengan sabar dan jelas. Karena Tuhan begitu mencintai dunia, sehingga Dia memberikan anaknya yang tunggal, sehingga siapapun yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan memiliki hidup yang kekal. Ya, Yesus juga memberitahu Nikodemus bahwa Dia datang bukan untuk mengutuk dunia, tetapi bahwa dunia akan diselamatkan melalui Dia. Bagi Nikodemus, nubuat dalam kitab suci telah menjadi kenyataan. Mesias berdiri di depannya. Hari itu Nikodemus belajar tentang kasih Tuhan, tentang kehidupan kekal. Dia percaya dan menemukan tempatnya di kerajaan Tuhan. Untuk mengenal kehendak Bapa, kita harus memiliki kerinduan seperti Nikodemus nih teman-teman. Untuk apa? Untuk dibaptis dalam roh dan
hidup dalam tuntunan Roh Kudus setiap hari. Wah, Je, berarti kita semua Ya. sama teman-teman di rumah harus lahir baru ya, Je. Seperti kata Yesus tadi kepada Nikodemus, jika seseorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah, Je. Berarti berapa pentingnya lahir baru dalam Roh Kudus untuk hidup kita ini ya. Betul banget Lu. Jadi Lulu dan teman-teman di rumah, yuk sama-sama minta Tuhan Yesus, minta Roh Kudusnya untuk kita agar kita bisa hidup baru dalam Roh Kudus dan agar kita mengerti dan bisa melakukan kehendak Bapa. Maka dari itu kita harus hidup dalam tuntunan Roh Kudus setiap hari. Wah, cerita firman Tuhan kali ini sangat amazing, Je. Lulu, firman Tuhan itu memang selalu amazing loh. Makanya teman-teman di rumah jangan lupa ya berdoa. Ingat kata JJ tadi, minta Roh Kudus untuk ada dalam hati kita semua. Oke deh teman-teman, sampai bertemu di ibadah selanjutnya ya. Nah, sebelum kita sudahi, yuk kita berdoa dulu. Ya. Ayo yang di rumah, lipat tangannya, tutup matanya. Wah, masih ada yang buka mata tuh. Tuh masih ginti tuh. Yuk, tutup mata yuk. Yuk, Cici akan pimpin dalam doa ya. Oke, Je. Tuhan Yesus, terima kasih untuk sharing firman Tuhan kali ini. Kiranya Tuhan mau memberikan kami Roh Kudus-Mu agar kami dapat mengerti dan bisa melakukan kehendak Bapa dalam hidup kami menurut tuntunan Roh Kudus setiap hari. Berikan kami hati yang rendah hati agar rencana Tuhan dapat digenapi dalam kehidupan kami. Tuhan juga mau berkati kami, keluarga kami, sekolah kami, lingkungan kami, juga kami, dan bangsa-bangsa kami. Dan kiranya pandemi ini dapat segera usai ya Tuhan. Tuhan juga kiranya selalu memberikan kami sukacita, damai sejahtera, dan kesehatan untuk kami semua. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Nah, sebelum kita doa berkat, ayo sama-sama kita berdoa Bapa kami. Yuk. 3, 2, 1. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sampai jumpa. Bye teman-teman. Bacaan dari Mazmur 24 ayat 3-5. Demikian firman Tuhan. Siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan dan yang tidak bersumpah palsu. Dialah yang akan menerima berkat dari Tuhan dan keadilan dari Allah yang menyelamatkan dia. Amin. Shalom Shalom, pengumuman Kids Church kali ini
Untuk rumah doa setiap minggu sore dapat menghubungi nomor kakak-kakak di bawah ini. Kami menghimbau papa, mama untuk dapat membantu adik-adik memberikan persembahan bisa melalui transfer bank, melalui bank BCA, atau scan barcode yang tersedia di layar. Terima kasih, sehat selalu, dan Tuhan Yesus memberkati. Oke adik-adik, sebelum kita selesai ibadah hari ini, yuk sama-sama kakak undang semuanya berdiri sekali lagi. Kita mau selesai, kita mau doa berkat, kita mau minta berkat sama Tuhan hari ini. Yuk kakak undang semuanya berdiri, tangannya dua-dua diangkat, tutup matanya, kita mau berdoa. Yuk kita akan berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini. Kami sudah selesai ibadah. Biar Tuhan berkenan atas setiap ibadah kami, pujian penyembahan kami. Tuhan senang atas setiap apa yang kami berikan kepada Tuhan hari ini. Dan biarlah kami juga hari ini menjadi pelaku firman Tuhan. Kami melakukan semua yang Tuhan kehendaki di dalam hidup kami. Dan sekarang kami mau selesai ibadah Tuhan. Sebelum kami selesai, Tuhan berkati kami semua yang hari ini menonton acara ibadah online dimanapun kami berada. Diberkati Tuhan berlimpah-limpah dengan kesehatan, kekuatan, perlindungan, penyertaan Tuhan yang sempurna buat setiap kami, buat orang tua juga yang mendampingi anak-anak. Diberkati Tuhan, apapun yang kami lakukan yang berkenan kepada Tuhan, Tuhan akan buat kami selalu berhasil di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya dan kami berdoa. Haleluya. Amin.